Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita selalu diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, marilah kita buka buku pelajaran sejarah kebudayaan, yaitu bab 3 mengenai ilmuwan muslimin Daulah Umayyah. Mereka banyak mendapat prestasi dan perluasan wilayahnya, dan beliau tertarik dan ilmu pengetahuan yang menyebabkan menjadi semaraknya dalam ilmu pengetahuannya. Maka anak-anak, muncullah para ilmuwan yang menghasilkan karya sesuai dengan ilmu yang ditekuninya, yang pada akhirnya anak-anak Umayyah mendirikan pusat kegiatan ilmiah di kota Basra, Kufah, dan Irak. Adapun anak-anak pada masa pemerintahannya Umar bin Abdul Aziz, ulama yang muncul pada waktu itu yaitu Hasan bin Basri, Ibn Syihab, Az-Zuhri. Di antara bidang ilmu yang dikembangkan oleh mereka yaitu antara lain di bidang ilmu hadis. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, para tabi'in mulai menulis hadis dan berkembang dengan ridha ilmiah, yang artinya yaitu pengembaraan ilmu yang dilakukan para muhaddisin, yang artinya muhaddisin adalah orang yang pandai dalam ilmu hadis. Itu namanya muhaddisin, yaitu dari kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan berbagai kota. Apa tujuannya? Tujuannya adalah lain, beliau membukukan hadis. Yang pertama adalah untuk mengatur, untuk khawatir hilangnya hadis-hadis dengan meninggalnya para ulama. 2, yaitu pembelian. Beliau khawatir juga tercampurnya antara hadis sahih dengan hadis palsu. Kemudian ketiga, semakin meluasnya daerah kekuasaan mereka. Kemudian adapun anak-anak kesempurnaan hadis yaitu pada masa Daulah Bani Abbasiyah yang mendapat sambutan serius dari tokoh Islam seperti Imam Bukhari dengan kitabnya Sahih Bukhari. Kemudian nomor 2, Imam Muslim dengan kitabnya Muslim. 3, Abu Dawud dengan Sunan Abu Dawud. Nomor 4, An-Nasai dan kitabnya Sunan Nasai. Nomor 5, Tirmidzi dan kitabnya Imam Tirmidzi. Nomor terakhir yaitu Ibnu Majah, kitabnya adalah Ibnu Majah. Itulah anak-anak kumpulan para ahli hadis muhaddisin di atas terkenal dengan nama sebutan Kutubus Sittah. Kemudian yang B yaitu ilmu tafsir. Untuk memahami Al-Quran pada ahli ilmu tafsir, Al-Quran para ahli ilmu telah melahirkan ilmu baru yaitu ilmu tafsir untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran pada masa periode ini. Maka muncullah beberapa madrasah-madrasah untuk mengkaji ilmu tafsir. Di antaranya yaitu 1 madrasah Mekah atau madrasah Al-Bas, 2 madrasah Madaniyah atau disebut dengan madrasah Ubay bin Ka'ab. Nomor 3 yaitu madrasah Irak atau disebut dengan madrasah Ibnu Mas'ud. Kemudian selanjutnya adalah ilmu fikih anak-anak. Ilmu fikih adalah ilmu yang merupakan
sumber pertama bagi umat Islam dalam menentukan masalah hukum. Pada masa Khulafaur Rasyidin disempurnakan buku bersumber dari Rasulullah SAW dan ijtihad para ulama, ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Pada zaman dinasti Umayyah ini telah berhasil meletakkan dasar-dasar hukum Islam yang menetapkan keputusan berdasarkan Al-Quran hadis, di antaranya yaitu 4 mazhab yang dianutnya. Satu adalah mazhab Syafi'i, 2 mazhab Hanafi, 2 mazhab Hambali, 3 mazhab, saya ulangi lagi anak-anak, coba disama lagi. 1 adalah mazhab Hanafi, 2 Maliki, 3 Syafi'i, dan 4 Hambali. Begitulah anak-anak yang kamu pelajari. Kemudian anak-anak, sementara ini anak-anak tidak ada tugas, tapi kamu isi sendiri di rumah LKS-nya halaman 45 sampai dengan halaman 45 nomor 1 sampai 20. Saya ulangi, halaman 45 dan halaman 47 kamu isi, yaitu pilihan ganda itu saja anak, nomor 1 sampai 20. Dan kalau sudah paham anak, kami akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.